Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak siswa-siswi kelas 4? Iva harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan pelajari materi fikih tentang khitan. Di pertemuan kedua ini kita akan fokus pada pembahasan hukum dan manfaat khitan. Sebelumnya, Bu Iva akan sampaikan tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah siswa menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat mengerti hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan serta menyebutkan manfaat dari khitan. Nah, sekarang kita pelajari dahulu hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Ajaran dan praktek khitan dikaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan bapak para nabi dan diperintahkan kepada kaum muslim untuk mengikutinya. Oleh karena itu, Allah menyampaikan dalam wahyunya dan Rasulullah menyampaikan dalam hadis-hadisnya tentang ajaran berkhitan, seperti yang disampaikan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nasi, yang artinya ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas genap manusia. Dalam surat An-Nahl ayat 123 juga disampaikan bahwa thumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, yang artinya kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Sedangkan dalam hadisnya Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, an Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun min fitrah, al-khitan wal istihdadu wa natful ibti wa taqlimul adfari wa qassus syaribi, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntunan fitrah ada 5 dari tuntunan fitrah. Yang pertama, khitan. Kedua, mencukur bulu di sekitar kemaluan. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, memotong kuku. Yang kelima, mencukur kumis. Itu adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ada pula hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-khitanu sunnatul lirrijali makrumatul lin-nisa, rawahu Ahmad. Artinya, khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita. Nah, secara garis besar di Indonesia, hukum khitan menurut sebagian besar ulama, ya, kalau di Indonesia itu sebagian besar ulama mengatakan bahwa kalau bagi laki-laki itu hukum khitan adalah wajib dilakukan sebelum
sedangkan bagi perempuan adalah sunnah atau hanya sebagai penghormatan. Nah, khitan bagi perempuan belum menjadi tradisi di sebagian besar masyarakat Indonesia hingga sekarang. Oke anak-anak, sekarang kita pelajari bagaimana pelaksanaan khitan di Indonesia. Pelaksanaan khitan di Indonesia yang pertama adalah ketika bayi baru lahir. Ketika bayi baru lahir. Kemudian yang kedua, ketika bayi berumur 7 hari. Nah, ini Rasulullah telah melaksanakan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah akikah dan khitan untuk kedua cucunya Hasan Hussein saat hari ke-7 usia Hasan Hussein saat berusia 7 hari. Ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ada juga yang mengatakan saat bayi berumur 40 hari. Kemudian ada juga yang mengatakan saat usianya 10 tahun dikhitan. Ada yang mengatakan ketika usia sekolah dasar. Jadi intinya khitan itu dilaksanakan saat usia sebelum balik ya. Kalau sudah balik ya sebaiknya dilakukan sebelum balik ya. Baiklah anak, sekarang kita pelajari manfaat dari khitan. Khitan itu sebagai salah satu ajaran yang telah diterapkan dalam Islam, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, khitan itu sendiri memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi kepentingan syiar Islam. Nah, anak-anak, sehubungan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tuntunan fitrah ada 5. Yang pertama khitan, kedua mencukur bulu di sekitar kemaluan, yang ketiga mencabut bulu ketiak, yang kelima memotong kuku, yang keempat memotong kuku, dan kelima mencukur bulu seperti yang kita sampaikan. Nah, sekarang kita lihat dulu dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, bagaimana dengan hikmah khitan? Setelah kita berkhitan itu pasti ada hikmah. Yang pertama hikmahnya adalah mengikuti sunnah atau ajaran Nabi. Yang kedua adalah menjadi pembeda antara muslim dan orang kafir. Kalau orang kafir itu tidak ada tuntunan untuk berkhitan ya. Kalau kalian tidak khitan berarti nggak ada bedanya dong dengan orang kafir ya. Makanya bagi laki-laki, ayo sebelum balik silakan berkhitan dulu. Dan yang ketiga, bermanfaat untuk menjaga diri dari najis ya. Karena kalau sudah balik, kalau kita najis itu kan sudah tanggung jawab kita. Nanti kita akan bertanggung jawabkan di akhirat. Kalau belum balik masih belum ada kewajiban. Makanya sebelum balik harus sudah dikhitan biar kalau sudah balik kita sudah terjaga dari najis. Dan yang keempat, dapat membantu kelancaran buang air kecil. Itu adalah hikmah khitan. Bagaimana dengan manfaat khitan di bidang kesehatan? Yang pertama adalah mencegah terjadinya penyakit kelamin. Kedua, mengurangi risiko infeksi saluran kemih. Dan yang ketiga, mengurangi risiko kanker serviks bagi perempuan. Baiklah anak-anak, demikian tadi adalah hukum dan manfaat dari khitan. Semoga yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat ya, dan menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat dunia akhirat. Amin. Terima
kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.